warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, silahkan ketua kelas pimpin doanya. Dimas ya? Iya, Bu. Oke, silahkan. Baik, Istaid, Ibda, Iqra. Kholas. Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi, Bu absen dulu ya. Siapa yang nggak masuk? Ada nggak? Iya, Bu. Nihil. Ada, Bu. Berarti masuk semua ya? Iya, Bu. Oke. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi, ada yang masih ingat pembelajaran yang minggu kemarin? Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, Ayu. Membiasakan akhlak terpuji. Nah, contoh dari alat terpuji apa aja? Husnuzon, Hmm, tasamuh, hmm. tawun, tawadu. Ya, jadi minggu kemarin itu kita mereview tentang ahlak terpuji, yaitu tasamuh, ta'awun, tawadu. Ta'awun itu artinya saling tolong menolong, tasamuh itu artinya toleransi, dan tawadu itu artinya rendah hati. Nah, sebelumnya karena kita udah mereview nih, jadi kita langsung masuk aja ke pembahasan kita kali ini. Ada yang tahu membahas tentang apa? Uwais al-Qarni. Ya, jadi kita akan membahas tentang Uwais al-Qarni. Nah, sebelum lebih lanjut, Ibu mau kalian menyimak audio berikut ini. Silahkan disimak dengan baik. Oke, jadi silahkan kalian simak audio berikut ini tentang kisah Uwais al-Qarni. Kisah Uwais al-Qarni, pemuda yang terkenal di langit. Kisah ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Uwais al-Qarni yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nama al-Qarni yang disematkan padanya memiliki arti yang dalam bahasa Arab penghuni langit. Melalui kisah ini kita akan mengetahui siapakah sosok Uwais yang namanya sangat terkenal sampai ke langit. Ternyata hal ini terjadi karena ketaatan Uwais kepada ibunya. Uwais adalah seorang pemuda yang berasal dari negeri Yaman. Sejak lahir, ia memiliki penyakit sopak, timbul bercak-bercak putih di seluruh badan. Uwais adalah pemuda yang soleh dan giat bekerja. Sehari-hari ia mengembala domba milik para tetangga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Uwais tinggal berdua dengan ibunya yang lumpuh dan buta. Walaupun hidup miskin, Uwais selalu bersyukur dan sangat menyayangi ibunya. Ia selalu berusaha memenuhi segala permintaan sang ibu. Uwais anakku, kemarilah sebentar nak. Baik Ibu, apakah ada yang engkau butuhkan? Anakku sayang, mungkin hidup ibu sudah tak akan lama lagi. Ada satu keinginan ibu yang ingin sekali terwujud. Jangan berkata seperti itu Ibu. Katakan padaku, apa permintaan Ibu itu? Sebelum saat itu tiba, ibu ingin melaksanakan haji. Mendengar perkataan ibunya, Uwais hanya termenung sambil berpikir. Aku sangat ingin mewujudkan permintaan Ibu. Mohon Ibu bersabar sampai saat itu tiba. Aku akan mencari cara agar kita bisa pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Terima kasih nak. Ibu Uwais sangat bahagia dan memeluk Uwais sampai menangis. Ya Allah, bagaimana cara hamba membawa ibu hamba yang lumpuh dan buta untuk pergi ke Mekah? Sedangkan jarak dari Yaman ke Mekah sangat jauh, melewati padang pasir yang tandus. Biasanya orang-orang pergi ke sana menggunakan unta. Seekor domba pun aku tidak punya, apalagi unta. Uwais terus berpikir dan akhirnya menemukan suatu ide. Keesokan harinya, Uwais menemui pemilik domba dan membeli satu ekor domba untuk dipelihara. Namun uangnya hanya cukup untuk membeli satu ekor anak domba yang kecil. Setiap hari Uwais menggendong anak domba itu naik turun bukit. Orang-orang yang lewat tertawa melihat tingkah Uwais. Hei, coba lihat Uwais itu. Apa yang dilakukannya dengan anak domba itu? Dasar orang aneh. Uwais gila, Uwais sudah gila.
Uwais tidak mendengarkan cemoohan dari orang-orang. Saat ini yang ada di pikirannya adalah ibunya. 8 tahun berlalu dan tibalah pada musim haji. Anak domba Uwais semakin bertambah besar. Beratnya mencapai 100 kg. Begitu pula dengan Uwais. Badannya semakin kekar dan bertenaga. Berkat latihan setiap hari, beban berat yang dipikulnya tidak terasa lagi. Sekarang semua orang tahu bahwa apa yang dilakukan Uwais adalah bentuk pengorbanannya kepada sang ibu. Uwais menggendong ibunya sambil berjalan kaki dari Yaman menuju Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais kepada ibunya itu. Sesampai di Mekah, Uwais tetap menggendong ibunya untuk bertawaf di Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa. Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku. Bagaimana dengan dosamu, anakku? Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho ibu yang mengantarkanku ke surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar percakapan ibu dan anak laki-lakinya. Seketika itu penyakit sopak yang dideritanya sembuh. Hanya tertinggal 1 bulatan putih di telapak tangannya. Terima kasih ya Allah. Sekembalinya dari Mekah, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke Madinah. Uwais ingin sekali bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan berat hati, ibunya mengizinkan Uwais berangkat. Setelah urusanmu selesai, cepat pulang ya, nak. Sesampainya di Madinah, Uwais segera mencari rumah Nabi Muhammad SAW. Setelah menemukan, ia mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Keluarlah istri Nabi, Aisyah radhiyallahu anha, seraya membalas salamnya. Apakah saya bisa bertemu dengan Rasulullah SAW? Maaf sekali, Nabi sedang tidak berada di rumah. Beliau sedang berperang dan tidak tahu pasti kapan kembali. Mungkin sebulan atau beberapa bulan lagi. Uwais dihadapkan pada 2 pilihan. Menunggu kedatangan Nabi atau segera pulang ke Yaman. Bayangan sang ibu yang telah muncul di benaknya. Baiklah kalau begitu, saya pamit. Ada seorang ibu yang tidak bisa saya tinggal lama-lama di rumah. Sampaikan salam saya kepada Rasulullah SAW jika beliau sudah kembali dari perang. Terima kasih. Uwais kembali ke Yaman dengan perasaan haru dan sedih. Di satu sisi Uwais sangat ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Namun di sisi lain, ia sangat mengkhawatirkan kondisi ibunya. Akhirnya ia memilih untuk segera pulang ke Yaman. Peperangan telah usai dan Nabi Muhammad SAW pulang ke Madinah. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan perihal pemuda yang mencari beliau. Nabi mengatakan bahwa Uwais adalah pemuda yang sangat taat kepada ibunya. Karena ketaatan kepada ibunya itu, nama Uwais sangat terkenal di kalangan penduduk langit. Seperti yang tersebut dalam hadis Sahih Muslim Syarah An-Nawawi nomor 2542, dikatakan bahwa sebaik-baiknya tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Saat Nabi Muhammad SAW berbincang-bincang dengan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, beliau menceritakan tentang sosok Uwais. Apabila kalian bertemu dengan Uwais, mintalah doa dan istighfar kepadanya. Dia adalah penghuni langit. Perhatikan di telapak tangannya ada tanda berwarna putih. Dulu sejak lahir ia menderita penyakit sopak. Namun atas kesalehan dan ketaatan kepada ibunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan penyakitnya. Sampai pada akhir kematian Uwais, terjadi hal yang menggemparkan. Banyak sekali orang yang hadir mengurus pemakamannya. Orang-orang itu adalah penduduk langit yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Maha Suci Allah, sungguh mulia sosok Uwais ini. Demikianlah kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang namanya terkenal di langit. Karena ketaatan pada ibunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajatnya. Dalam kisah ini dapat kita ambil pelajaran berharga bahwa kita harus berbakti kepada orang tua. Semoga kisah Uwais Al-Qarni ini menjadi pengingat agar kita selalu mendoakan kedua orang tua di setiap waktu dan menambah ketaatan kepada mereka. Oke, jadi sudah disimak ya audio berkaitan tentang Uwais Al-Qarni. Ada yang bisa nggak sih apa ibroh yang dapat kita ambil dari dari cerita Uwais Al-Qarni tadi?
Tadi disebutin Mak. Saya Bu, Ya Haidar. ibroh yang dapat kita ambil yaitu bahwasanya jika halnya kita berbakti kepada orang tua kita, insya Allah penduduk langit akan insya Allah penduduk langit akan mengenali kita Bu, karena kebaktian seorang anak kepada orang tuanya itu salah satu kewajiban dan kewajiban dan juga sesuatu yang dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala Bu. Mungkin kalau itu dari saya begitu Bu. Ya, jadi ada yang ingin menambahkan lagi tentang silakan Dimas. Jadi ibroh atau hikmah yang dapat diambil dari kisah Uwais Al-Qarni yang saya tadi dengarkan, tadi udah beberapa disebutkan oleh saudara Haidar, yaitu apabila kita berbakti pada kedua orang tua, gini kan, ridho Allah itu bergantung pada ridho orang tua. Jadi kalau kita sudah dapat ridho dari orang tua, maka insya Allah ridho dari Allah itu juga dapat kita raih. Nah, sedangkan yang dapat kita ambil ibrohnya adalah sifat dari Uwais Al-Qarni sendiri. Jadi ibrohnya itu Uwais Al-Qarni ini orangnya sederhana, tidak pantang menyerah, terus juga ikhtiar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan apa keinginan orang tuanya. Ini tuh. Ada lagi? Cukup ya. Jadi kita beri aplaus dulu untuk Dimas dan Haidar. Nah, jadi dalam kisah Uwais Al-Qarni ini adalah Uwais Al-Qarni itu adalah sosok pemuda yang bersifat jujur, sederhana, tawakal yang telah tadi disebutkan oleh Dimas. Dan Uwais Al-Qarni ini juga dia tidak bergantung kepada orang lain. Jika dia bisa berusaha, dia akan berusaha semaksimal mungkin. Contohnya seperti niat dia ingin menghajikan ibunya, tetapi dia tidak mempunyai unta ataupun tidak mempunyai domba yang bisa untuk mengantarkan ibunya haji. Jadi usaha dia di sini adalah bagaimana caranya dia bisa mengantarkan ibunya haji, yaitu dengan menggendong ibunya hingga ke Mekah dari Yaman. Dan di situ dia berlatih dengan menggendong anak kambing yang semakin lama semakin besar hingga mencapai 100 kg. Dari situ kita bisa lihat bahwa usaha atau ikhtiar dari Uwais Al-Qarni ini benar-benar ingin berbakti kepada orang tuanya. Nah, selanjutnya Uwais Al-Qarni ini juga adalah seseorang yang taat kepada orang tuanya, ikhlas, dan dia sangat dikenal oleh penduduk langit atau penghuni langit, sehingga namanya dia itu harum di langit sana, karena Uwais Al-Qarni itu adalah sebaik-baiknya tabi'in yang telah disebutkan di dalam hadis tadi. Sebaik-baiknya tabi'in itu adalah Uwais Al-Qarni. Oke, selanjutnya setelah kita membahas tentang sedikit kisah teladan dari Uwais Al-Qarni, di sini kalian ada kuis yang harus dijawab. Dan satu orang pilih satu warna origami. Di sini ada berbagai macam warna origami. Jadi nanti kalian menjawab soal sesuai dengan warna origami yang telah ibu siapkan nanti. Jadi ini dipilih dulu warnanya. Oke, sudah semua ya? Jadi di sini ada lukisan. Ini adalah kuis yang harus kalian jawab sesuai dengan warna origaminya. Jadi tadi siapa ambil dapat warna hijau muda ya? Silahkan diambil aja langsung. Nanti kita bukanya bareng-bareng ya. Buka untuk menjawab pertanyaan. Langsung. Nanti kita buka bareng. Ya, ini kasih. Ya, buka pertanyaannya bareng-bareng. Sesuai sama warnanya. Oke, sudah semua? Sudah. Ya, sekarang buka bareng-bareng. Terus nanti dimulai dari Dimas ya. Kita random aja. Bisa nggak Dimas? Oke. Silakan Dimas. Ya. Kalau bisa langsung jawab, langsung jawab. Oh iya.
sebutkan keutamaan sifat-sifat Uwais Al-Qarni yang patut diteladani. Antara lain ada ikhlas, kemudian pekerja keras, sangat taat pada orang tua, sederhana, tidak bergantung kepada orang lain, dan tidak bergelimangan harta, serta jujur. Selanjutnya ada yang mau tunjuk tangan? Saya Bu. Ya, silakan Ayu. Saya mendapatkan pertanyaan tentang bagaimana cara berbakti Uwais Al-Qarni terhadap ibunya sehingga ia dikenal oleh seluruh penghuni langit. Nah, jadi tadi kita sudah mendengarkan bahwa cara berbakti Uwais Al-Qarni ini dengan menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah dengan berlatih selama beberapa tahun dengan anak kambing sehingga tubuhnya kekar dan kuat menggendong ibunya sampai ke Ka'bah menunaikan haji. Ya, selanjutnya ada yang mau tunjuk tangan? Iya, Amel. Pertanyaannya, dengan siapa Uwais Al-Qarni tinggal dan mengapa? Jawabannya, Uwais Al-Qarni ini tinggal bersama ibunya karena ayahnya itu sudah tiada dan Uwais sangat berbakti kepada ibunya. Ya. Selanjutnya, Saya Bu, oke, Haidar. siapakah Uwais Al-Qarni? Ya. Uwais Al-Qarni ini seorang pemuda Bu yang namanya terkenal oleh penghuni langit karena ketaatan kepada ibunya Bu. Ya, selanjutnya yang terakhir. Bu, Zainuddin, ya. apa penyakit yang diderita oleh Uwais dan bagaimana penyakit itu bisa sembuh? Yang pertama yakni penyakit kusta. Kemudian penyakit itu hilang karena doa Uwais di Ka'bah didengar oleh Allah Subhanahu wa taala karena usahanya dan keikhlasannya hatinya berdoa untuk ibunya. Sudah Bu. Oke, jadi itu adalah beberapa kisah teladan ataupun yang menjelaskan tentang siapa itu Uwais Al-Qarni dan mengapa Uwais Al-Qarni ini patut diteladani. Nah, jadi Uwais Al-Qarni ini kita harus mengambil teladan dari Uwais Al-Qarni tentang berbaktiannya kepada orang tua, taatnya kepada orang tua, taatnya kepada Allah, ikhlas, berikhtiar, bertanggung jawab dan sebagainya, hingga menjadi pemuda yang jujur juga, sehingga namanya itu tersebut ataupun namanya itu telah dikenal di seluruh penjuru penghuni langit. Hingga saat Uwais Al-Qarni itu wafat, banyak yang mewafatkannya, yaitu adalah orang-orang penghuni langit kiriman Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini ada yang bisa mengambil kesimpulan dari pertemuan kita hari ini tentang sosok Uwais Al-Qarni. Ada? Ada yang berani? Zainuddin? Bisa disimpulkan tentang Uwais Al-Qarni dari pembelajaran kita pada hari ini sekaligus untuk penguatan materi? Ya, bahwasannya Uwais Al-Qarni ini adalah sosok orang yang sederhana Bu, Ya. kemudian tidak bergelimang harta, hidup dengan secukupnya yang ia punya. Kemudian Uwais Al-Qarni adalah orang yang jujur Bu, pribadi yang mulia, kepribadian yang mulia, tidak bergantung kepada orang lain, dan dia selalu berusaha sekuat tenaga, bekerja keras demi ibunya, taat kepada orang tua, ikhlas, dan atas keikhlasannya ataupun kepribadiannya dia secara tidak ia ketahui, ia dikagumi ya namanya ataupun orangnya sampai terdengar di penghuni langit. Oke, jadi itu tadi pembahasan kita pada pertemuan kali ini, Uwais Al-Qarni. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Oke, jika dirasa cukup, semuanya Ibu Angga paham ya tentang Uwais Al-Qarni. Nah, selanjutnya kan minggu kemarin ada PR tuh, Ibu suruh ngerangkum. Iya. Nah, coba rangkumannya dikumpulin. Kumpulin sih. Kumpulin. Terus sebutkan. Dekat aja. Wih, mana nggak aneh. Ini Bu, ya makasih ya. Mari mulai. Minggu depannya akan Ibu kasih lagi ke kalian. Jadi terima kasih untuk pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih semuanya telah mengikuti pembelajaran dengan baik.
Ibu tutup, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.